Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Munib? Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Luar biasa hari ini. Hari ini sibuk sekali nih. Baik Pak Munib, di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa nanti kita sharing-sharing ya. Jadi terkait dengan Pak Munib nanti rencana mau melakukan pembelajaran di Pak Observasi ini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih Pak Munib. Yang pertama adalah Pak Munib ini kan guru SBK, jadi nanti bagaimana Pak Munib nanti mempersiapkan pembelajaran seni budaya pada hari ini Pak Munib? Yang pertama-tama saya persiapan untuk pembelajaran ini adalah menyusun RPP, rencana pembelajaran, dan memuat tentang tujuan pembelajaran, terus kegiatan belajar mengajar dan penilaian. Selain itu kita juga mempersiapkan karena ini praktek berupa alat peraga. Kita ada LCD, terus speaker dan alat yang lain. Luar biasa Pak Munib, sudah sangat baik sekali. Yang kedua Pak Munib, jadi Pak Munib sudah mempersiapkan banyak sekali terkait dengan pembelajaran SBK. Apa strategi Pak Munib nanti untuk membantu siswa dalam memahami nanti temanya apa Pak? Gamelan ya? Gamelan. Strateginya gimana Pak? Mengenalkan musik tradisi ke siswa. Siswa ya, jadi gamelan itu adalah salah satu warisan budaya gitu. Warisan budaya sehingga bagaimana kita anak-anak diperkenalkan untuk bagaimana mengetahui bagaimana gamelan sendiri. Muri-muri melestarikan. Itu luar biasa. Yang selanjutnya Pak Munib, bagaimana Pak Munib nanti menilai pemahaman siswa? Jadi sebelum nanti Pak Munib melakukan pembelajaran kepada anak, bagaimana nanti Pak Munib menilai pemahaman terhadap gamelan itu seperti apa agar nanti murid itu bisa mengerti semacam itu? Yang pertama saya menggunakan contoh-contoh konkret tentang penggunaan aplikasi gamelan itu tadi dengan menayangkan deskripsi, terus kemudian nanti ada praktek cara menabuh dengan menggunakan aplikasi gamelan tadi. Iya, betul Pak Munib. Kemudian Pak Munib, apakah ada kekhawatiran? Jadi mungkin murid itu nanti mungkin takutnya Pak Munib itu kekhawatiran nanti dalam pembelajaran yang nanti hari ini mau Pak Munib lakukan, kekhawatiran dalam pembelajaran karena nanti murid itu tidak mengerti atau bagaimana semacam itu. Untuk materi ini kan kita punya durasi yang lebih panjang karena materi praktek, jadi saya mempersiapkannya mungkin lebih dari pertemuan-pertemuan materi yang lainnya. Strateginya seperti itu. Oh ya, luar biasa dari Pak Munib. Jadi saya yakin dan percaya bahwa nanti Pak Munib bisa menyampaikan bagaimana anak itu mengenal gamelan lewat aplikasi Pak Munib. Aplikasi. Jadi bagaimana murid itu bisa mengerti tentang warisan budaya, salah satunya gamelan itu nanti bisa mendownload, kemudian bisa bagaimana nanti bisa menggunakannya semacam itu. Nanti terima kasih Pak Munib. Nanti semoga nanti dalam kegiatan pembelajaran nanti berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan tujuan dari Pak Munib yang mau sampaikan. Terima kasih Munib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya absen dulu. Wahyudi. Oke. Sumanto. Nah, cukup. Selanjutnya materi kita sampai pada gamelan. Karena di sekolah kita itu tidak memiliki gamelan, perangkat gamelan, maka kita menggunakan aplikasi e-gamelan yang bisa kalian unduh di Play Store. E-gamelan. Nah, di e-gamelan itu nanti
tampilan awal, pada tampilan awal kita lihat ini. Nah, ini adalah nama jenis gamelan. Nah, ini adalah perangkat gamelan. Di situ terlihat antara lain perangkat gamelan bembung, saron, peking, kendang, bunang penerus, bunang baru, selenteng, gender, gong, kempul, tenong, gambang, dan studio itu nanti untuk kalian latihan bersama. Nah, kita mulai dari perangkat gamelan rincian saron. Kita lihat di sini rincian saron. Nah, nanti kalian bisa langsung klik saron, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada dua laras, antara laras pelok dan selendro. Beda antara laras pelok dan selendro itu terdapat. Kalau di laras pelok itu ada nada pat dan pi. Jadi kita bacanya jiro lupa menempi. Kalau selendro, nah, selendro itu tidak ada pi dan pat. Kita bisa langsung jiro lupa menempi. Jinong malulo, jinong, seperti itu. Kita juga bisa lebih mengenal gamelan melalui deskripsi ini, saron. Coba salah satu dari kalian membaca deskripsi saron itu apa? Sini kamu maju. Bisa sambil baca. Saron adalah satu-satu instrumen gamelan yang termasuk dalam keluarga bayunan. Saron menghasilkan nada satu oktav lebih tinggi daripada denu atau saron penebun dengan ukuran fisik yang lebih kecil. Tabuh saron biasanya terbuat dari kayu dengan bentuk seperti palu. Cara menabungnya ada yang biasa sesuai nada, ada yang imbal atau menabung bergantian antara saron satu dan saron dua. Cepat lambatnya dan keras lemahnya penabuhan tergantung pada komando dari kendang dan jenis gendingnya. Dalam satu set memiliki laras pelok dan laras selendro. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, sudah dijelaskan oleh temanmu tadi, laras selendro dan laras pelok itu ada perbedaan yang seperti tadi, ada nada pi dan pa. Nah, kita kalau menabuh di gamelan yang asli itu kita butuh tangan kanan dan tangan kiri. Fungsi tangan kiri itu adalah untuk melakukan pitetan agar gamelan yang kita tabuh, nada yang kita pukul itu tidak bunyi berkepanjangan. Kalau nantinya bunyi berkepanjangan, jadi suaranya semakin kurang enak untuk didengarkan. Nah, tangan kiri ini mengikuti tangan kanan. Bisa kita contohkan seperti ini. Misalkan ini gamelan asli. Ini kita pukul pi, terus ini mo, pi mo, pi mo. Nah, ini tangan kiri ini harus sesuai ketika kita memukul, jatuhnya kita pukul ini, kita pitet. Nah, itu untuk keterangan saja untuk penggunaan gamelan yang asli. Selanjutnya kita akan menabuh gamelan dengan nanti kalian coba menempuh pada gending yang paling dasar itu pancaran Manyarseng.
Nah, di sini ada nanti kita ikuti tanda yang angka yang merah saat kita muncul. Jadinya akan seperti ini. Nah, kalau memakai HP lebih enak karena kita menggunakan mouse jadi lebih agak kurang stabil. Nah, saya rasa sudah cukup contohnya. Sekarang kalian praktekkan. Oke. Untuk prakteknya kalian nanti bisa coba sendiri di rumah melalui dengan HP. Kalian nanti bisa unduh aplikasinya e-gamelan, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang instrumen ataupun gamelan. Nah, intinya adalah kalian bisa mengikuti panduan yang tadi angka yang berwarna merah, gitu ya. Nah, saya kira sudah cukup sekian. Terima kasih. Kita berdoa dulu untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Yanto, kamu pimpin kita dulu. Cukup dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bu Alifah selaku pengajar praktek, kemudian Pak Ahmad Munif sebagai guru maupun SPK. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu ingin saya observasi dengan apa yang sudah Pak Munif lakukan terkait dengan kemarin tentang materi gamelan ya. Baik, terima kasih Pak Munif. Kemudian ada beberapa pertanyaan Pak Munif nih, beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Munif terkait dengan teman-teman. Yang pertama adalah bagaimanakah perasaan Pak Munif ketika pada waktu ngajar itu saya observasi? Saya sangat senang, walaupun di awalnya itu ada sedikit nervous, gugup. Nah, Wajar. Karena baru pertama kali melaksanakan observasi, tapi ke belakangnya sudah bisa berjalan dengan lancar. Padahal kita juga sudah observasi Pak lagi, saya pun juga Pak Pri mah jalan Pak Pri ya. Terima kasih Pak Munif. Jadi pertama itu yang saya lakukan. Yang kedua, di dalam pembelajaran itu kan tentunya ada hal-hal yang mungkin Pak Munif ada yang dirasakan kurang kurang mungkin anak-anak kurang aktif atau apa, ada kendala semacam itu. Ada nggak Pak? Kendalanya pas waktu pembelajaran kan ini kan menggunakan
mediator e-gamelan. Jadi siswa menginstal aplikasi e-gamelan di HP masing-masing, terus nanti mempraktekannya. Nah, kendalanya karena mereka belum peka terhadap nada-nada, jadi mereka ragu untuk mempraktekannya. Ini kan karena pengalaman auditif mereka kan, audio pengalaman laras tentang nada itu, jadi mereka masih kurang aktif, masih takut-takut kalau ada kekeliruan gitu. Jadi kemarin kalau saya lihat ketika pas pada waktu kemarin di lab TIK itu, kita harus bagi-bagi ya, bagi berkelompok ya, berkelompok sesuai dengan kebutuhan itu ya. Jadi ada 3 sebanyak 18 siswa dibagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok itu, kemudian dari hasil kelompok-kelompok itu Pak Ulip kemarin itu kelompok mana Pak yang kira-kira kurang aktif dalam mengikuti materi yang Pak Munib sampaikan terhadap materi e-gamelan itu? Karena saya merasa e-gamelan itu agak angel ya, agak sulit ya. Sebenarnya kan itu seperti kita menyimak lirik di karaoke kan, kita tinggal mengikuti teks yang sudah ada gitu. Jadi motorik juga di situ berpengaruh, ketepatan tempo nada itu kan itu aplikasi Pak. Aplikasi. Jadi itu setiap kelompok nanti juga itu install nanti atau setiap kelompok nanti kan ada yang instrumen balungan, jadi hanya melodi-melodi dasar. Terus yang berikutnya seperti gamelan bonang itu rincian yang lebih rumit. Gitu ya. Tapi yang paling mudah itu rincian struktural seperti gong, gendang gitu. Nah, masing-masing punya tingkat kesulitan, tapi dengan kekompakan nanti diharapkan bisa menjadi harmonisasi tersendiri. Jadi pengelompokannya siswa yang dianggap mampu itu masuk ke instrumen yang rincian yang lebih rumit, gamelan lebih rumit. Untuk yang tingkat mendasar itu instrumen yang balungan tadi. Kalau yang masih kurang mampu itu misalkan menabuh yang gong struktural, itu kan dia temponya bermainnya ada jeda beberapa saat, tinggal dia nibani setiap satu gotro, satu pukulan. Bahasa gamelan itu gitu Mas Pak Ulip. Jadi kalau saya sudah menyimpulkan tadi Pak Ulip sudah membuat semacam metode Pak Ulip ya, komunitas di kelompok-kelompok itu. Kemudian di dalam kelompok itu kan Pak Munib itu kan nanti di dalam pelajaran itu ada namanya itu gaya belajar. Jadi kan ada yang visual, estetik, kemudian auditori, visual dan melihat. Dan Pak Munib itu pas pada waktu menyampaikan itu pakai proyektor kan ya? Itu yang didapat dari siswa itu salah satunya apa Pak? Karena itu kan pakai musik juga nih, pakai salon ya? Yes, salon. Jadi Pak itu menyampaikan contohnya itu buatan ya, membuat apa sih? Mengikut gamelan ya. Itu yang paling saya di awal dasar itu kan judul gamelan itu kan lancaran. Lancaran Manyar Sewu. Iya. Itu kan tingkatnya mendasar levelnya. Oke, terima kasih Pak Munib. Jadi untuk kedepannya nanti apa yang diharapkan dari Pak Munib? Yang diharapkan dari Pak Munib untuk kedepannya agar nanti kira-kira dari materi atau pembelajaran dari Pak Munib yang sudah sampai itu agar nanti murid kedepannya bisa lebih baik menerima, walaupun sudah baik agar lebih meningkat lagi. Apa yang mungkin Pak Munib nanti lakukan? Ya pelan-pelan karena mereka sudah terbiasa mendengar laras gamelan, nanti kan bisa bergilir berputar. Misalkan yang dari instrumen balungan ke
struktural dan berputar-putar bergiliran. Rencana kapan Pak sudah mau dijalankan? Ya kemungkinan 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Secepatnya. Oke. Oke, terima kasih Pak Munib. Jadi saya sudah banyak sekali dapat menyimpulkan bahwa apa yang sudah Pak Munib lakukan ketika pada waktu melakukan pembelajaran dengan tema e-gambar memang sudah, tapi biasanya anak-anak juga antusias karena mereka juga sering mencet, sering sama melihat, kemudian dengan video-video yang sudah Pak Munib kemarin, ya itu sebenarnya sudah bagus, termasuk salah satu metode, kemudian sudah dibentuk kelompok-kelompok juga. Terima kasih Pak Munib. Jadi mungkin ini menjadi kita bersama nanti agar nanti anak bisa menjadi lebih baik dan kemudian bisa lebih meningkat dalam menerima pembelajaran. Itu lagi. Terima kasih Pak Munib. Bu Alifah, ada nanti ada mungkin nanti pada sini. Gimana nih betul nih? Betul sah? Ya Pak. Tambah dari uang kali dari saya bukan? Iya. Apa lagi? Mohon izin untuk memberikan uang kali dari apa itu proses pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Joko terhadap Pak Munib itu sudah baik sekali. Kemudian apa itu coachingnya sudah diselesaikan oleh kita, tapi di awal pembukaan coaching di pasca observasi ini harusnya Pak Joko dan Pak Munib itu menyepakati tujuan dari awal dulu apa itu saja. Lalu di bagian apa ya prosesnya ketika coaching Pak Joko sudah menggali lebih jauh permasalahan yang dialami oleh Pak Munib, kemudian sampai menemukan solusinya. Pak Munib bisa mengutarakan solusinya dari masalah yang dihadapi ketika pembelajaran itu sudah tepat, hanya kurang di tujuan saja di awal belum disepakati bersama. Kontrak itu ya, jadi apa yang mau dicapai ya dicapai. mau disampaikan tuh lari Pak. Oke, tadi juga perbedaan kemarin harusnya sudah